Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Hari ini kita masih membahas seputar pusaka dari kelas saya sendiri, guys. Beberapa di konten sebelumnya kita udah bahas beberapa koleksinya kayak keris, terus tadi pedang. Nah sekarang ada tombak nih. Tombak yang bukan tombak panjang ya, bukan tombak yang kayak gini ya. Iya, ini ya tombak-tombak ini papa berapa koleksi ya, ini papa yang ini aja dulu ya. Kalau ini nanti kita buka satu-satu di lain kesempatan. Ini Tutupnya nih apa nih namanya? warangkonya. Kalau warangkonya ini ya ini model standar ini, tapi kayunya ini dari cendana nih. Ini kayu cendana, terus landean atau pegangan. Kalau tombak itu namanya bukan deder, kalau keris kan deder. Nah, ini landean pendek biasa. Ini kayunya dari kayu johar. Kayu johar, jadi agak gelap ya. Nah, kira kayu yang udah pendem di sungai. Enggak. Ini apa nih? Cincinnya dulu. Oh, kalau ini bukan cincin ya. Kalau di tombak apa? Ini namanya kayak mendak ya. Ya, Ini asli dari sananya berwarna. enggak, ini susulan ini. Oh, ditumpuk. Susulan. Dari. Iya. Jadi ya besinya asli, terus ini ditambahin hiasan emas gitu, dikinatah sama emas biar keren lah ya kan. Oke, tapi kalau ini dari dapurnya ya. Kalau dari dapurnya ini ada lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo 9. Ini Dorodasih. Nah, Dorodasih. Jadi dapurnya Dorodasih. Lo 9. Dorodasih itu mimpi yang sebenarnya. Jadi semacam ilham. Kalau kita ngimpi mendapatkan ilham, dan ilham itu real dari yang maha kuasa gitu kan, memberikan ilham. Nah itu namanya Dorodasih. Jadi mimpi yang sebagai perlambang, dan itu perlambang yang benar gitu. Dorodasih. Oh, makanya tuh loknya ada 9. Lok 9 itu melambangkan emang mimpinya ada 9 apa gimana? Enggak, kalau lo kan hampir semuanya ganjil. Karena kalau orang sekarang itu bilang bahwa tidak ada lo yang genap, padahal ada. Wapi itu sangat langka, keris ya. Tapi kalau keris papa ada satu yang lo genap. Yang orang bilang oh nggak ada, semuanya ganjil. Itu papa punya satu yang itu tuh genap. Dan itu lo. Oh, kalau yang 9 lo 9. Kalau lo itu berapapun lo-nya itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan itu tidak ada yang namanya lurus terus, itu nggak ada kan. Lalu kadang ada aral melintang, ya ada hambatan di sana sini. Nah kita sebagai manusia harus bisa pinter-pinter melihat situasi, dan kita pintar-pintar untuk bisa mencari jalan keluar gitu kan. Belok-belok tetapi tetap menuju tujuan yang memang sudah kita inginkan, ke satu tujuan walaupun ini kelok-kelok. Kalau untuk pamor, ini pamornya lebih cenderung ke ngulit semongko ya, bentuknya ngulit semongko, kan mirip kayak pedaringan kebak. Tapi kalau pedaringan kebak itu tidak seperti ini. Ini kan masih ada yang hitam-hitam itu, masih ada besi-besi yang kelihatan di tengah, ya kan? Ya. Kalau misalkan full, ini yang namanya apa? Warnanya keperakan semua dari atas sampai ke bawah, itu pedaringan kebak. Nah ini masih ada sela-sela yang warnanya hitam, dan itu artinya sela-sela besi. Ini lebih ke kulit semongko. Nah kulit semongko ya biasalah, apa namanya, tetap untuk kerezekian gitu. Buah semongko kan buahnya besar. Iya, untuk segar. Ya pokoknya yang baik-baik lah. Oke, Kalau tangguhnya sendiri. Tangguhnya.
Kalau tangguhnya ini diperkirakan zaman Kartosuro, Kak. Berarti sekitar tahun berapa? Kartosuro itu Mataram Islam Ya, berarti pindah dari Pleret Yogyakarta. di atas 1600-an. Enggak, itu pindahnya tahun 1580. 580 terus sampai 1600. 600-an lah. Iya. Oh, enggak, 1680 sampai dengan 1745. 1745. Nah, 1745 itu pindah ke Solo, ke Surakarta. Sebelumnya di Kartosuro. Nah, ini. Nah, kenapa begitu? Ya kan? Ini ada beberapa penangguh. Nah, ini menarik. Penangguh yang menangguh ini berbeda-beda gitu. Ada yang bilang ini Madura, gitu kan? Oh, soalnya apa? Model cak-cakan pamornya kayak Madura. Ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kenapa ini ditangguh Kartosuro? Karena ini loh Kak, ini ada kayak greneng. Oh, greneng. Kayak di keris itu kan? Kanan Kayak kiri. greneng. Iya, kanan kiri ada dua ini. Nah, ini ciri-ciri apa namanya? Udah Kartosuro kayak gini nih. Kartosuro. Dan memang kan empu zaman Kartosuro itu ada satu empu yang aslinya berasal dari Madura, ada. Oh, Empu Brojoguno itu kan dari bawaan Madura. dari dulu tinggalnya di mana dibawa ke Kartosuro. Iya, stylenya kan masih tetap ada, walaupun Papa juga nggak bisa bilang bahwa ini apakah memang ada hubungannya dengan itu, nggak ada. Tetapi ada hubungannya atau tidak nggak tahu juga gitu. Tetapi nggak ada masalah kan, style mau dibawa kemana-mana. Nah, tetapi yang paling itu meyakinkan kalau Madura nggak ada ini. Kalau yang Madura sepuh ada semacam greneng gini. Greneng bukan greneng Kak. Greneng. Greneng itu namanya. Ya, itu 9. Lumayan ini bagus. Terus ya. Karena biasanya ya ini cukup menarik buat Papa, dan ini ada agak berbeda dengan yang Kartosuro ini. Kartosuro itu biasanya pamornya itu agak kelem itu agak tenggelam, nggak begitu cemerlang, nggak begitu cemerlang kelihatan gitu kan, agak ngapas gitu. Tapi ini betul-betul bisa bisa kelihatan dan penuh Kartosuro. Gitu. Gitu Kak. Nah, dulu ini dipegang siapa kalau tombak-tombak yang pendek seperti ini? Apa dulu tuh emang ini juga fungsinya sama kayak misal buat apa namanya motivasi aja, apa mungkin ini emang dibuat dulu perang zaman dulu kalau sesuai dengan pamornya sendiri? Iya, ya. Gimana? Biasanya kalau tombak-tombak untuk perang itu cenderungnya lurus. Dan untuk yang tangguh-tangguh Kartosuro itu biasanya tebal dan kuat, berat, karena memang betul-betul untuk perang, untuk nembus tameng, ya kan? Kalau perang itu kan pakai tameng segala macam. Nah, biasanya lurus gitu, lurus dan bisa tembus koin, karena bajanya tebal, tembus koin. Nah itu kalau yang paling terkenal memang bikinan Empu Brojoguno. Empu Brojoguno itu sejak Raja itu Amangkurat III kalau nggak salah ya, Amangkurat III. Terus Brojoguno itu yang ini kan tadi bukan? ada salah satu empu. Empunya banyak, tapi yang paling terkenal namanya Empu Brojoguno. Empu Brojoguno itu ada Empu Brojo 1, 2, 3 terus gitu. Jadi anak, cucu, buyut segala macam banyak. Nah, yang pakai brojo-brojo itu masih saudara gitu kan. Brojoguno 1 punya anak diteruskan jadi empu juga Brojoguno 2. Brojoguno 2 punya anak namanya Brojoguno 3. Punya cucu namanya Empu Brojokaryo. Brojo Setiko. Nah, itu masih empu-empu masih ada hubungan darah gitu, dan mereka mempunyai ciri-ciri khas masing-masing, dan terutama kalau yang Brojoguno 1 itu memang terkenal buatannya itu sangat kuat dan memang untuk perang. Itu. Dia tombaknya lurus-lurus.
tombaknya lurus, kerisnya juga seringnya lurus dan itu cukup berat memang untuk berperang. Nah, kalau yang model kayak begini kan dibikin cantik. Kalau dibikin cantik ini biasanya memang untuk pusaka, bukan untuk perang, hanya untuk piandel. Gitu kan? Nah, kalau model-model kayak begini, kalau buat perang kan sayang tuh. Ya kan? Nah, kalau yang buat perang biasanya tebal, panjang dan tajam sekali dan itu untuk kuat untuk bisa menembus. Gitu ya. Mau lebih baik buat lurus ya kalau buat perang. Iya, kalau perang ya aneh-aneh begini kan model-model indah, udah capek-capek bikinnya, susah, protol gitu kan. Ini tombak lebih ke pusaka ya, lebih ke piano. Gitu Kak. Apalagi? Udah? Oke. Sekian dulu episode kali ini yang bisa kita bawakan. Terima kasih yang udah pada like, comment, subscribe. Dukung kita terus supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.